Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, ya, baik nikmat iman, kesehatan, serta kelapangan waktu, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita di siang hari ini. Tak lupa pula salawat berangkatkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita yang selalu senantiasa memperbanyak salawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita tergolong sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Bapak Farhan Haikal selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan yang saya banggakan teman-teman semua, abang-abangan saya semua. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri Andri Gunawan sebagai moderator, dan ada teman saya Bang Agung sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja, ya. Materi pertama saya akan bacakan, yaitu tentang pengujian dan seleksi karyawan. Yang pertama, konsep pengujian dasar. Ada reliabilitas atau keandalan. Yang kedua, validitas. Yang ketiga, proses validasi ujian. Yang keempat, pedoman program pengujian. Yang kelima, ada pertimbangan etis dan sah dalam pengujian. Dan yang keenam, ada jenis-jenis ujian. Yang pertama, reliabilitas atau keandalan. Reliabilitas atau keandalan adalah karakteristik pertama dari ujian dan mengacu kepada konsistensinya. Konsistensi nilai yang diperoleh oleh orang yang sama saat diuji kembali dengan ujian yang sejenis atau setara. Dapat dilakukan ujian yang sama kepada orang yang sama pada dua waktu yang berbeda, dengan membandingkan nilai ujian mereka pada ujian 2 dengan nilai pada ujian 1. Ini akan menjadi penilaian ulang ujian. Yang kedua, ada validitas. Validitas ujian adalah akurasi di mana ujian atau wawancara dan lainnya mengukur apa yang seharusnya diukur atau sesuai dengan fungsi yang dirancang. Validitas terdiri dari 2. Yang pertama, ada validitas kriteria, yaitu validitas yang memperlihatkan bahwa nilai pada ujian atau alat prediksi berhubungan dengan prestasi pekerjaan kriteria. Yang kedua, ada validitas isi, yaitu ujian yang sah isinya adalah yang berisi contoh dari tugas dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Terus ada proses validasi ujian. Yang pertama adalah menganalisis pekerjaan. Langkah pertama, menganalisis pekerjaan dengan membuat dan menuliskan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, memilih ujian. Pilihlah ujian yang dikira dapat mengikuti atribut atau alat prediksi yang penting untuk keberhasilan pekerjaan. Biasanya pengusaha mendasari pilihan ini pada pengalaman. Terus ada melakukan ujian. Pada tahap ini ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah melakukan ujian itu kepada karyawan yang saat ini melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian bandingkan nilai-nilai mereka dengan prestasi mereka saat ini. Ini adalah validasi bersamaan. Cara kedua yang lebih diandalkan dalam menyalidasi ujian adalah validasi prediktif. Terus ada hubungan nilai ujian dengan kriteria. Bila ada korelasi antara ujian dan prestasi kerja, dapat dikembangkan dengan bagan harapan. Bagan harapan adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara nilai ujian dan kinerja pekerjaan sekelompok orang.
Yang terakhir tahapnya validasi silang dan validasi ulang. Sebelum melakukan ujian, mungkin ada keinginan untuk memeriksanya dengan melakukan validasi silang. Paling tidak seorang ahli harus memvalidasi ulang ujian itu secara periodik. Lakukan analisis pekerjaan dengan teliti untuk mengetahui perilaku kerja yang dibutuhkan. Kemudian mengkombinasikan beberapa sampel perilaku pada ujian. Terus pedoman program pengujian. Pedoman program pengujian adalah sebagai berikut. 1. Gunakan ujian sebagai tambahan. Jangan jadikan ujian yang dilakukan sebagai satu-satunya alat seleksi. Gunakan ujian sebagai tambahan perangkat lain seperti wawancara dan pengecekan latar belakang. Yang kedua ada validasilah ujian tersebut. Paling baik adalah melakukan validasi di dalam perusahaan sendiri. Yang ketiga ada monitor program pengujian atau seleksi. Ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti seberapa besar proporsi pelamar dari kelompok minoritas dan non-minoritas yang ditolak pada setiap tahap proses pembekerjaan. Mengapa saya menggunakan ujian ini? Yang keempat, simpan catatan yang akurat. Catat mengapa Anda menolak setiap pelamar. Alasan Anda menolak pelamar dapat berkaitan dengan validasi di kemudian hari. Yang kelima, gunakan psikolog yang memiliki sertifikasi. Menyusun validasi dari menggunakan standar-standar. Seleksi termasuk ujian-ujian secara umum, membuktikan psikolog yang berkualitas. Yang keenam, mengelola kondisi ujian. Melaksanakan ujian di wilayah yang privat, tenang dengan penerangan dari ventilasi yang cukup, dan memastikan semua pelamar melakukan ujian dalam kondisi yang sama. Yang ketujuh, validasi kembali secara periodik. Kebutuhan pengusahaan dan kecenderungan pelamar akan berubah dari waktu ke waktu. Harus dilakukan validasi kembali program pengujian secara periodik. Terus ada pertimbangan etis dan sah dalam pengujian. Pelaku ujian memiliki hak. Pertama, privasi dan informasi di bawah standar. Yang kedua ada kerahasiaan atas hasil ujian dan hak untuk memberikan izin mengenai penggunaan hasil tersebut. Yang ketiga, untuk mengharapkan bahwa hanya orang yang memenuhi syarat untuk menerjemahkan nilai ini saja yang memiliki akses terhadapnya, atau informasi secukupnya akan menyertai nilai itu untuk memastikan interpretasi mereka yang sesuai. Terus yang keempat ada untuk mengharapkan ujian ini adil bagi semuanya. Terus jenis-jenis ujian. Ujian kemampuan kognitif. Ujian kognitif termasuk ujian kemampuan pemahaman umum atau inteligensia, dan ujian kemampuan mental khusus seperti memori dan pemahaman induktif. Yang kedua, ujian inteligensia. Ujian inteligensia atau IQ adalah ujian kemampuan intelektual umum. Mereka bukan hanya mengukur ciri tunggal, tetapi lebih ke kisaran kemampuan, termasuk memori, kosakata, kefasihan bicara, dan kemampuan berhitung. Yang keempat, ujian kemampuan motorik dan fisik. Kemampuan motorik meliputi ketangkasan jemari, ketangkasan manual dari waktu reaksi, mengukur kecepatan dan akurasi penilaian sederhana, dan juga kecepatan jemari, tangan, dan pergerakan lengan. Yang kelima, mengukur kepribadian dan minat. Kemampuan kognitif dan fisik seseorang itu saja belum cukup tentu menjelaskan prestasi kerja seseorang. Faktor lain seperti motivasi dan keterampilan antar individu adalah sangat penting. Yang keenam, ujian keberhasilan. Ujian keberhasilan mengukur apa yang telah dipelajari seseorang. Kebanyakan dari ujian yang dilaksanakan saat sekolah merupakan ujian keberhasilan. Ujian ini mengukur pengetahuan dalam bidang pekerjaan seperti ekonomi, pemasaran, atau personalia. Yang ketujuh ada ujian berbasis web. Perusahaan makin banyak menggunakan web untuk menguji dan menyaring pelamar. Sistem online yang baru milik
Perusahaan menghitung kebutuhan terhadap proses kertas dan pensil. Pusat data pelamar yang bekerja secara online menyelesaikan lamaran dan ujian matematika dan biodata. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bang Agung. Terima kasih. Ini selaku kelompok 5 sekaligus pemateri yang akan menjelaskan tentang konsep dasar pengujian dan seleksi karyawan. Tadi sudah dijelaskan konsep dasar. Yang pertama, konsep dasar pengujian dari karyawan. Saya akan menjelaskan tentang seleksi. Nah, apa itu konsep seleksi? Yang pertama, seleksi adalah proses identifikasi dan pemilihan orang-orang atau sekelompok pelamar yang paling cocok atau yang paling memenuhi kriteria atau syarat untuk menduduki suatu jabatan atau posisi tertentu. Itu yang disampaikan oleh Kasiso. Tujuan dari setiap program adalah mengidentifikasi para pelamar yang memiliki nilai plus nilai tinggi pada berbagai aspek yang diukur, mulai dari pengetahuan, keterampilan, karakteristik, baik dalam dia menjalankan suatu proses seleksi yaitu dilakukan setelah kegiatan rekrutmen berakhir. Seleksi SDM merupakan sebuah proses untuk memilih dan menetapkan sejumlah orang dari calon-calon yang tersedia atau yang melamar dengan preferensi tertentu. Kemudian menurut Rifai dalam bukunya, dia mengemukakan bahwa proses seleksi merupakan rangkaian tahapan-tahapan khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar yang akan diterima oleh suatu perusahaan. Kemudian Sondang Siagian juga menjelaskan langkah-langkah dan dalam proses seleksi minimal ada 8 langkah kata dia. Yang pertama, penerimaan surat lamaran, penyelenggaraan ujian, wawancara seleksi, pengecekan latar belakang pelamar, lulusan dari mana misalnya, surat-surat preferensinya, evaluasi kesehatan, wawancara oleh manajer, kemudian pengenalan pekerjaan, dan keputusan atas lamaran. Kemudian tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan pegawai. Ini tujuan dasarnya, untuk mendapatkan pegawai atau karyawan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang mendukung pelaksanaan pekerjaan serta memilih tenaga kerja yang diinginkan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan mempunyai kualifikasi sebagaimana tercantum dalam deskripsi jabatan. Nah, maksudnya itu biar lebih simpel. Maksud dari tujuan dari seleksi itu ingin mendapatkan karyawan yang sesuai dengan yang kita butuhkan kemampuannya. Jadi dilakukanlah seleksi tadi. Kemudian selain itu semua, seleksi juga mempunyai tujuan-tujuan lain. Yang pertama, karyawan yang qualified atau potensial, atau dia maksudnya udah sangat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian karyawan yang jujur, ini pasti jujur dan disiplin. Kemudian karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat, maksudnya ini karyawan ini memang itu kemampuan dia, karyawan yang dipilih ini memang itu kapasitas dia, mampu dia dalam mengerjakan semua pekerjaan yang kita berikan.
Kemudian karyawan yang terampil dan semangat bekerja, ini pasti nggak boleh dia bermalas-malasan dalam bekerja. Kemudian karyawan yang dapat bekerja sama, ini penting juga kerjasama, karena kita dalam perusahaan itu tim, sama-sama kita dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian karyawan yang dinamis dan kreatif, punya dia ide-ide baru yang akan bisa diterapkan. Kemudian karyawan yang inovatif, bertanggung jawab ini mesti apa yang dia kerjakan mesti dia tanggung jawab. Misalnya ada kesalahan, mesti dia harus tanggung jawab. Ini merupakan karyawan yang diperlukan oleh beberapa perusahaan sekarang. Kemudian karyawan yang loyal, berdedikasi tinggi, dia semua diberikan kepada perusahaan tersebut, waktu dia, tenaga dia, ya itu dia, semualah dia berikan, pokoknya tenaga, pikiran tadi, semua untuk kemajuan suatu perusahaan. Kemudian karyawan yang mudah dikembangkan. Nah, ini karyawan ini kata yang mudah dicerna itu tidak egois. Jadi apapun masukan dari dia, apapun masukan dari rekan-rekan kerjanya, baik manajer maupun sesama karyawan, dia jadikan suatu motivasi untuk lebih berkembang, lebih maju, lebih baik lagi ke depannya, sehingga berdampak kepada dirinya sendiri, baik kepada pekerjaan yang dia kerjakan maupun kerjaan yang akan diberikan, baik secara tim maupun secara mandiri. Dia bisa melakukannya karena sudah mengalami banyak kritikan dan perubahan. Kemudian jenis-jenis seleksi pula. Nah, jenis-jenis seleksi ini ada banyak ya. Tes psikologi misalnya, tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, itu semua dites. Tes minat, jadi seorang karyawan itu tahu dia kecerdasannya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, bakatnya di mana, minatnya di mana. Kemudian tes prestasi, apakah dia mempunyai prestasi, itu menjadi nilai plus atau nilai tambah. Kemudian tes pengetahuannya juga penting. Banyak orang cerdas tapi kurang pengetahuan. Dia cerdas hanya bidang yang dia yang sukai saja, bidang yang dia inginkan saja, tidak kepada bidang-bidang yang lain gitu. Tapi kalau sudah pengetahuannya luas, maka ini menjadi poin penting. Dia tidak hanya bisa di bidangnya saja, tetapi dia juga mengetahui bidang-bidang yang lain, pengetahuan yang lain. Ini penting. Kemudian performance test, yaitu bentuk tes yang mengukur kemampuan para pelamar untuk melaksanakan beberapa bagian pekerjaan yang akan dipegangnya. Dia dites pekerjaan yang akan dia kerjakan. Misalnya dia mau jadi sekretaris, bagaimana cara dia membuat surat, bagaimana cara dia menghandle semua pekerjaan ketua. Itu dites juga sesuai dengan jabatan yang dilamarnya. Ada beberapa cara seleksi dalam mengadakan pemilihan tersebut menurut Dr. Andus Manulang. Pertama, seleksi ilmiah dan non ilmiah. Kemudian ada dua cara dalam teknik seleksinya, yaitu seleksi menggunakan interview langsung oleh manajer dan seleksi menggunakan assessment. Kemudian tantangan yang dihadapi pada proses seleksi. Dalam proses seleksi ada 4 minimal ini.
4 tantangan yang perlu diperhatikan dan dihadapi oleh para petugas seleksi dalam menentukan jenis dan langkah-langkah dalam proses seleksi. Yang pertama, penawaran tenaga kerja. Maksudnya ini tenaga kerja apa yang diperlukan dari suatu perusahaan. Kemudian tantangan etis dan tantangan organisasional. Kemudian kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan. Jadi harus sama rata dan sesuai dengan yang dikuasai oleh para pelamar. Ya mungkin itu saja. Sudah saya jelaskan konsep dari seleksi, kemudian akan disampaikan nanti kesimpulan oleh teman saya kepada teman saya selaku moderator. Saya kembalikan. Terima kasih. Alhamdulillah, mungkin sekian pemaparan materi dari kami kelompok 5. Apabila dalam pemaparan kami terdapat kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf kepada Bapak dosen dan seluruh teman-teman semuanya. Mungkin apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semua. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.